both the President and Mrs. Roosevelt would talk a lot about what went on. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang si Adolf Hitler. Siapa ini yang kira-kira yang gak kenal sama dia? Ya, dia adalah seorang presiden militer yang terkejam di dunia. Hah? Kok bisa? Memang kenapa ya? Dan juga tentang pembantaian terhadap 6 juta Yahudi. Nah, dari sini juga merupakan cikal bakal lahirnya negara Israel. Pertama, kita akan membahas tentang si Hitler ini dulu. Adolf Hitler dilahirkan pada tanggal 20 April di kota Braunau am Inn di Australia, di perbatasan Australia dan Jerman. Mengutip Historia, ayahnya adalah seorang Alois, yaitu seorang petugas bea cukai, sementara ibunya, Clara, berasal dari seorang warga petani. Hidup dengan finansial yang nyaman bagi keluarga Hitler, tetapi Alois adalah karakter yang dominan. Hitler muda sering mendapati dirinya berada sisi salah sifat marah ayahnya. Di sekolah dasar, Hitler adalah anak yang pandai dan populer, dan di sekolah menengah ia mengundurkan diri secara psikologis lebih untuk melakukan kembali pertempuran di Perang Boer daripada belajar. Semua bermula saat Jerman berada di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Pemimpin Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau yang disebut dengan Nazi itu menjanjikan kelahiran kembali kejayaan bangsa Jerman sebelum Perang Dunia I. Pada tahun 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Di bawah pemerintahan Hitler, ia mengeluarkan kebijakan agar Partai Nazi menjadi partai satu-satunya di Jerman dan melarang terbentuknya partai politik lain maupun serikat buruh. Selain itu, untuk memperkuat pengaruhnya, Hitler juga andal dalam propaganda. Ia mempergunakan pers dan radio sebagai alat propagandanya. Bersama militer, Hitler melaksanakan berbagai kebijakan termasuk memperluas daerah kekuasaannya. Dalam mencapai ambisinya, Hitler juga menjalankan politik rasial. Nasionalisme yang diusung bablas menjadi Chauvinisme. Dalam politik rasial Jerman, setiap kebijakannya mengandung diskriminasi antara masyarakat keturunan Jerman dan masyarakat Yahudi. Berawal dari keinginan Hitler untuk menyatukan Eropa dan bahkan dunia dalam suatu rumpun, ras, budaya dengan menghancurkan etnis, bangsa, ras, dan budaya lainnya yang dianggap tidak berguna dan patut untuk dihilangkan. Hitler berpandangan ras Arya merupakan ras superior, sedangkan ras dan bangsa lain merupakan ras inferior dan patut untuk dibinasakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita Adolf Hitler, muncul apa yang dinamakan dengan peristiwa Holocaust, yakni pembantaian terhadap umat manusia secara sistematis, yaitu sasaran adalah orang-orang Yahudi pada tahun 1933 sampai 1945. Sebenarnya apa itu Holocaust? Nah, Holocaust itu berasal dari bahasa Yunani, berarti holos artinya seluruh dan kautos artinya terbakar. Adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Jerman Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar 2/3-nya tewas. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust, serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi. Kedatangan Yahudi di kamp konsentrasi di Auschwitz pada tahun 1944. Penyiksaan dan genosida dilakukan dalam beberapa tahap. Sejumlah hukum untuk menghapuskan keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil. Yang paling terkenal adalah hukum Nuremberg. Diberlakukan di Jerman Nazi bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia II. Di kamp-kamp konsentrasi didirikan untuk para tahanan dan diharuskan untuk melakukan kerja paksa hingga mereka mati akibat kelelahan dan penyakit. Ketika Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur dan satuan khusus yang dibentuk oleh Nazi itu membantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nazi memerintahkan orang Yahudi dan orang Rom untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka akan dibunuh di kamar gas. Penganiayaan dan eksodus dari 525.000 umat Yahudi Jerman dimulai setelah Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933. Dalam Mein Kampf, Hitler secara terbuka telah mengungkapkan kebenciannya terhadap Yahudi dan menyatakan niatnya untuk mengusir mereka dari kehidupan politik, intelektual, dan budaya Jerman. Hitler memang tidak menulis kalau ia berusaha memusnahkan Yahudi. Namun, dilaporkan bahwa ia telah mengungkapkan secara pribadi pada awal tahun 1922. Hitler mengatakan kepada wartawan Mayer Joseph, "Setelah saya berkuasa, tugas saya yang pertama dan terutama sekali adalah memusnahkan orang-orang Yahudi. Saya akan membangun tiang gantung di Munich, kemudian orang-orang Yahudi akan
akan digantung tapak pandang bulu dan mereka tetap digantung sampai mereka membusuk. Dan lalu kota-kota lain akan menyusul sampai keseluruhan Jerman benar-benar bersih dari orang Yahudi. Nah, pada tanggal 17 November 1938, seorang Yahudi minor bernama Marcel Grossman membunuh diplomat Jerman Nazi Ernst Pomrad di Paris. Nah, insiden ini digunakan oleh Nazi sebagai alasan untuk melakukan kekerasan dalam skala besar terhadap Yahudi Jerman. Apa yang Nazi sebut sebagai kemarahan publik sebenarnya merupakan gelombang pogrom yang disebut oleh Partai Nazi dan dilaksanakan oleh personel SA dan afiliasinya di seluruh Jerman Nazi termasuk di Australia dan Sutherland. Program ini juga dikenal dengan sebutan Malam Kaca Pecah atau Pogrom November. Orang-orang Yahudi diserang dan properti mereka dirusak. Lebih dari 7.000 toko Yahudi dan 1.668 sinagog. Hampir semua sinagog di Jerman rusak dan atau hancur. Menurut berita, kabarnya korban tewas dianggap jauh lebih tinggi daripada jumlah resmi yang menyatakan bahwa 91 orang tewas. Setelah pogrom, emigrasi Yahudi dari Jerman semakin meningkat, sedangkan kehidupan publik di Yahudi di Jerman sudah tidak terlihat lagi keberadaannya. Nah, apa sih peranan Inggris dalam ini? Nah, pada tanggal 2 November menjadi momen bersejarah bagi kaum Zionis Israel. Pada 2 November 1917 muncullah sebuah deklarasi dikenal dengan nama Deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal lahirnya negara Israel. Deklarasi Balfour merupakan gerbang kebebasan kaum Yahudi di bawah Zionis Israel dan penanda berakhirnya kaum Islam Palestina. Dalam hal ini, Inggris memegang peranan utama dalam pembebasan ras Yahudi Zionis tersebut untuk mencapai tujuan menjadi sebuah negara. Tepatnya pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Federasi Zionis. Melalui pemuka Yahudi di Inggris, Baron Walter Rothschild, surat tersebut berisi dukungan penuh atas pembentukan tanah air bagi Yahudi Zionis asal Eropa di tanah Palestina. Pemerintahan Kerajaan Inggris yang mulia dengan ini mendukung pendirian sebuah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapai tujuan itu. Menjadi jelas dipahami bahwa tidak akan dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain. Deklarasi ini kemudian menjadi bagian dari isi perjanjian damai Sevres yang dibuat oleh Kekaisaran Utsmaniyah, leluhur negara Turki, dengan Inggris. Nah, saat kekaisaran tersebut kalah, maka Palestina langsung berada di bawah kekuasaan Inggris. Isi deklarasi Balfour tersebut menjadi landasan kaum Yahudi Zionis untuk melakukan perpindahan besar-besaran dari Eropa ke tanah Palestina. Nah, secara sepihak, melalui surat tersebut Inggris menyatakan isyarat tanah Palestina menjadi milik kaum Yahudi dan orang-orang Palestina dianggap komunitas non-Yahudi yang menumpang di tanah Palestina, yaitu tanah suci bagi orang Yahudi. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, mohon dukungannya ya dengan cara klik subscribe, komen, dan share supaya kami lebih bersemangat lagi membuat. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.